البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan ilzam dari Mu'tazilah terhadap kelompok-kelompok yang menafikan sifat ulu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mereka mengilzam siapa saja menafikan sifat ulu untuk menafikan apa? Hudzaifah. Nah, menafikan ru'yah. Baik. Sehingga merupakan perkara yang tidak masuk akal yang dimunculkan oleh orang-orang Asy'ariyah ketika mereka menetapkan ru'yah. Tapi bagaimana? Ru'yah yang bagaimana? Hendak Wahyu. Nah, yaitu ru'yah bi ghairi jihah, yaitu melihat tapi tidak ke suatu arah, ya, melihat tapi tidak ke suatu arah pun. Ini tentunya suatu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana melihat tanpa mengarah? Baik. Yang konsekuensi ini berakibat, ya, melihat tanpa menghadap ke suatu arah ini, nah, hakikatnya nafi ru'yah. Kemudian kita lanjutkan. Wa ma alzamahumul mu'tazilatu hadzal ilzam illa lima wafaquhum ala annahu la dakhilal alam wa la kharijah. Lakin qaulu man athbata mawjudan yura la fi jihah aqrabu ila al-aqli min qauli man athbata mawjudan qa'iman bi nafsihi la yura wa la fi jihah. Dan apa-apa yang dan tidaklah Mu'tazilah mengilzam mereka ini dengan kelaziman tersebut kecuali dikarenakan perkara-perkara yang mereka mencocoki orang-orang Asy'ariyah tersebut, bahwasanya Allah itu la dakhilal alam wa la kharijah, bahwasanya Allah itu tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Naam. Dari antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah ada kesamaan dari isi ini. Nah, tentang Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka la dakhilal alam wa la kharijah. Akan tapi perkataan orang-orang yang menetapkan adanya suatu maujud, suatu perkara yang ada, yang bisa dilihat tapi apa? Tidak ada dalam suatu arah. Perkara yang ada bisa dilihat tapi tidak ada pada suatu arah, itu lebih dekat kepada akal daripada perkataan orang-orang yang menetapkan adanya maujud yang berdiri sendiri tapi tidak dilihat, tidak ada di suatu arah.
Paham ini dari sisi mana yang lebih dekat ke akal. Mana yang lebih masuk ke akal, kata Imam Ibn Abil Izz, yang menetapkan maujud bisa dilihat. Kenapa? Karena suatu maujud tidak bisa dilihat, tidak ada di suatu arah. Ini tentunya bagaimana itu bisa ada. Nah, makanya lebih dekat ke akal yang menetapkan maujud bisa dilihat, tapi tidak di suatu arah. Itu lebih dekat ke akal. Walaupun sama-sama sebenarnya ikhwan, perkara yang menyelisih akal sehat, cuman kalau dibandingkan, maka lebih mending yang menetapkan maujud dan bisa dilihat walaupun tidak menetapkan arah. Wa yuqalu liman qala bi nafyi ru'yati lintifa'i lazimiha wa huwa al-jihah, aturidu bil jihati amran wujudiyan aw amran adamiyan. Fa in arada biha amran wujudiyan kana at-taqrir kullu ma laysa fi syai'in mawjudin la yura. Wa hadhihi al-muqaddimatu mamnu'ah wa la dalila ala itsbatiha bal hiya batilah. Fa inna sathhal alam yumkinu an yura wa laysa al-alamu fi alamin akhar. Baik, sekarang ikhwan dikatakan kepada orang-orang yang menafikan ru'yah dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya kelazimannya, yaitu jihah. Ya. Berarti kita membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Perhatikan. Orang Mu'tazilah mereka apa? Menolak ru'yah. Alasannya apa? Karena tidak ada dalam suatu arah. Sesuatu yang bisa dilihat itu harus ada apa? Ada di mana arahnya, paham? Nah, ketika mereka menafikan ru'yah lintifa'i lazimiha wa huwal jihah, maka kita membantah dengan memberikan pertanyaan kepada mereka. Yang engkau inginkan dengan jihah itu apakah amran wujudi atau amran adami? Yang dimaksud dengan jihah wujudiyah ikhwan, yaitu hiyal makanul ladzi yuhitu bihil jihatus sit, yaitu jihah wujudiyah itu maksudnya adalah tempat yang terlingkupi oleh apa? Oleh arah yang 6. Jihah itu arah. Jadi suatu tempat yang terlingkupi oleh arah yang 6 ini, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ini arah yang 6. Maka jihah wujudiyah ini jihah yang sifatnya makhluk. Ya, jihah yang sifatnya makhluk. Allah tidak mungkin terlingkupi oleh perkara ini, paham? Adapun amran adamiyan yang dimaksud adalah jihah al-adamiyah. Hiyal makanul khali alladzi la wujuda fihi li makhluk wa la tuhitu bihi al-jihatus sit, yaitu tempat yang kosong yang tidak ada makhluk padanya, yang apa? Tidak terlingkupi oleh arah yang 6 itu. Nah, dan jihah ini jihah ghairu makhluk. Yang jihah seperti ini ikhwan la yutasawwar hadhil jihah al-adamiyah. Kenapa? Wa kullu ma tatasawwaru fihi fahuwa makhluk. Ini yang seperti ini tidak akan tergambar dalam benak kita. Kenapa? Karena setiap yang tergambar di benak kita itu adalah apa? Makhluk. Kita tidak mungkin melampaui sesuatu penggambaran dari arah ini yang apa? Yang selain makhluk. Sehingga maksud dari jihah adamiyah ikhwani fillah yaitu jihah ulu tapi ghairu makhluk. Jihatul ulu ghairu makhlukah. Jihah atas tapi yang bukan makhluk. Atas tapi yang bukan makhluk.
Sehingga dikatakan dengan ibarat yang lain, Allahu fil ulu wa la yuhitu bihi hadzal ulu. Allah Subhanahu wa taala di atas. Tapi atas ini tidak melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Maksudnya apa, ikhwan? Allah di atas. Namanya sesuatu ketika tergambar dalam benak kita arah atas, seakan-akan atas melingkupi Allah, ya tidak? Tapi ini tidak boleh kita menetapkan atas yang seperti itu, karena kalau atas yang seperti itu berarti atas yang sifatnya makhluk. Paham? Atas yang sifatnya makhluk. Dan atas yang kita tetapkan ini untuk Allah fil ulu, maksudnya apa? Ulu ghairu makhlukah. Ketinggian yang bukan makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Baik. Maka dikatakan di sini aturidu bil jihati amran wujudiyan am amran adamiyan. Amran wujudiyan berarti arah yang itu makhluk, dan amran adamiyan maksudnya arah yang bukan makhluk, yang tidak ada makhluk padanya sama sekali. Kemudian apabila yang diinginkan adalah perkara wujudi, ya, karena takdir, tempat antum takdir atau takdir? Takdir. Nah, karena takdir, maka apa? Penjelasan tentang hal ini adalah apa? Kullu ma laisa fi syai'in maujudin la yura. Ya, takdir dari pendapat mereka, yaitu pengungkapan pendapat orang-orang Mu'tazilah itu jadinya seperti ini. Semua perkara yang tidak ada pada sesuatu yang maujud maka tidak bisa dilihat. Perhatikan, kullu ma laisa fi syai'in maujudin la yura. Semua hal yang tidak ada pada sesuatu yang maujud maka tidak akan bisa dilihat. Wa hadhil muqaddimah mamnu'ah, dan muqaddimah ini tertolak. Ya, tidak mungkin. Wala dalila ala itsbatiha, tidak ada dalil atas penetapannya. Bal hiya batilah, bahkan itu batil. Kenapa, ikhwan? Fa inna sathal alam yumkinu an yura. Sebab sathal alam, atas dari alam ini, atap dari alam ini mungkin untuk dilihat. Walaisal alamu fi alamin akhar, dan tidaklah alam ini berada di alam yang lain. Padahal menurut mereka sesuatu yang maujud itu apa? Ma laisa fi syai'in maujud. Sesuatu yang tidak ada pada sesuatu yang maujud berarti tidak dilihat. Padahal alam, kalau demikian, ya, alam itu harus berada di alam yang lain untuk bisa sathul alam dilihat oleh kita. Sathul alam itu langit-langit ini, ya, atap dari alam ini. Baik. Sebab kalau demikian, ikhwan, setiap alam berada di alam yang lain, setiap alam berada di alam yang lain, maka ini akan mengakibatkan apa? Tasalsul. Mengakibatkan tasalsul sampai tidak berakhir alam ini berada di alam yang lain, kemudian alam yang lain itu harus berada di alam berikutnya. Ini akan mengharuskan rentetan yang tidak memiliki akhir, dan ini batil seperti ini. Paham? Taib. Wa in aradta bil jihati amran adamiyan bil muqaddimati tsaniyah mamnu'ah. Fala nusallim annahu laisa fi jihatin bihadzal i'tibar. Dan apabila engkau menginginkan dengan jihah itu amran adami, maka muqaddimah yang kedua itu mamnu'ah. Maksudnya apa? Menurut sangkaan mereka, dalam penafian jihah adamiyah, ikhwan, kullu ma laisa fi syai'in ma'dumin la yura. Ini kita tidak mencocoki mereka, karena muqaddimah mereka kalau tadi
yang awal untuk jihah wujudi ya kan, kullu ma laysa fi syai'in mawjudin la yura, ya tidak. Ini juga batil. Kemudian kalau muqaddimah yang kedua, mereka katakan kullu ma laysa fi syai'in ma'dumin la yura. Semua perkara yang tidak ada pada perkara yang ma'dum itu tidak akan dilihat. Ini juga apa? Tidak bisa kita terima. Sebab Allah Subhanahu wa taala fil jihah al-adamiyah, yaitu fi jihatil ulu. Ini saja kalau bingung dalam membantah orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah serta yang semisalnya, intinya ikhwan, yang wajib kita tetapkan berhubungan dengan Allah, kita tetapkan jihatul ulu, tapi jihah yang bukan makhluk. Paham? Jihah yang bukan makhluk. Itu saja. Biar tidak kebingungan, sebagiannya bingung mungkin. Jadi arah kita tetapkan, tapi apa? Arah yang bukan makhluk, arah yang bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan terpisah dari makhluknya. Dan atas itu tidak melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Itu inti dari pembahasan. Dan kalau ditanya arah itu apakah arah yang wujudi atau adami, maka kalau mau dirinci berarti arah yang apa? Adami. Arah adami. Baik. Qala wa kaifa yatakallamu fi usuliddin man la yatalaqqahu minal kitabi wa sunnah wa innama yatalaqqahu min qawli fulan. Dan bagaimana seorang berbicara dalam permasalahan usuluddin, orang-orang yang tidak mengambilnya dari Alkitab dan Sunnah. Ya, mau bicara tentang usuluddin tapi tidak mengambil dari Alkitab dan Sunnah, ya hanya akan sesat dan menyesatkan. Dia hanyalah mengambil dari apa? Dari qaul fulan, dari pendapat fulan. Ini tidak akan mendapatkan kebenaran. Wa idza za'ama annahu ya'khudhuhu min kitabillahi la yatalaqqa tafsira kitabillahi min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yanzuru fiha wa la fima qalahu as-sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan al-manqulu ilaina 'an thiqatin naqalah alladziina tukhayyiruhumun nuqad fa innahum lam yanqulu nadmal qur'ani wahdah. Apabila dia menyangka bahwasannya dia mengambil dari kitab Allah, maka dia tidak mengambil tafsirnya dari tafsir kitab Allah, dari hadis-hadis Rasul. Tidak melihat hadis-hadis, tidak pula mengambil penafsiran dari apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat dan tabi'un, yang mengikuti para sahabat dengan baik, yang dinukilkan kepada kita dari para thiqat, perawi-perawi yang thiqat. Yang para nuqad telah memilihnya. Baik, para pengkritik, perawi-perawi, ulama ahlul jarh wa ta'dil, telah memilih mereka sebagai pembawa suatu riwayat. Fa innahum lam yanqulu nadmal Qur'ani wahdah bal naqalu nadmahu wa ma'nah. Sebab sesungguhnya mereka ini tidaklah menukilkan susunan Al-Qur'an semata, tapi mereka menukilkan kepada kita susunan Al-Qur'an, demikian pula maknanya. Makanya butuh kita menggali makna dari apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Wala kanu yata'allamuna al-Qur'ana kama yata'allamu sibyan bal yata'allamunahu bima'ani. Dan tidaklah para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik, mereka ini tidaklah mempelajari Al-Qur'an sebagaimana anak-anak kecil mempelajari Al-Qur'an. Bahkan mereka mempelajari Al-Qur'an beserta makna-maknanya. Wa man la yasluku sabilahum fa inna ma yatakallamu bi ra'yihi
Wa man yatakallamu bi ra'yihi wa ma yadhunnuhu dinallahi lam yatalaqqa dzalika minal kitabi wa sunnah fa huwa ma'tsumun wa in asaba. Nah, ini hukumnya setelah menjelaskan tadi bahwasanya mereka seandainya menisbahkan diri kepada ahli kitab, mereka tidak menisbahkan penafsirannya kepada as-sunnah, demikian pula pada metode para salaf. Sehingga kata beliau, siapa saja yang tidak menempuh jalan mereka, yaitu jalan para salaf, hanyalah dia itu berbicara tentang Al-Quran dengan pemikirannya. Dan siapa saja yang berbicara dengan pemikirannya serta apa-apa yang dia sangka itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengambil hal tersebut dari Alkitab wa Sunnah, maka dia itu ma'tsumun wa in ashab. Dia itu berdosa walaupun mencocoki kebenaran tanpa sengaja. Maksudnya apa, ikhwan? Kita diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian seorang semata-mata mengandalkan pemikirannya tok, tidak mau kembali pada Al-Quran, maka tetap dia dihukumi dosa walaupun hukumnya cocok. Paham? Karena dia dalam jalannya telah salah walaupun hasilnya sama. Di sini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya seorang ketika ingin mendapatkan hasil yang benar dan diterima oleh Allah butuh apa? Menempuh jalan yang benar juga. Nah, tidak boleh sebagaimana perkataan orang yang penting tujuannya sama walaupun jalannya berbeda. Walaupun jalannya berbeda. Nah, yang penting hasilnya sama walaupun metodenya berbeda. Tidak. Metodenya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga kalau seorang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah walaupun ternyata hasilnya sama, hasilnya sama, maka dia ma'tsumun wa in ashab, dia berdosa walaupun benar. Wa man akhadha minal kitabi wa sunnah fahuwa ma'jurun wa in akhta'a lakin in asaba yudha'afu ajruh. Dan siapa saja mengambil Alkitab dan Sunnah maka dia diberi pahala walaupun keliru dalam ijtihadnya. Dia telah berusaha untuk menggali dalil dari Alkitab dan Sunnah pada suatu perkara yang diperselisihkan, tapi ternyata dalam ijtihad tersebut keliru, maka dia diberi pahala ijtihad walaupun keliru, dapat satu pahala. Akan tapi apabila dia benar maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini pentingnya pada paragraf yang dibawakan oleh Ibnu Abil Izz ini, ikhwani fillah, pentingnya seseorang menempuh metode yang benar. Menempuh metode yang benar. Baik, terutama dalam akidah. Dalam akidah. Oleh karena itulah orang-orang Mu'tazilah atau Asy'ariyah ketika mereka menetapkan sifat ru'yah, mereka menetapkan sifat ru'yah seperti ahli sunnah, tapi apa? Jalannya salah. Jalannya salah. Nah, ahli sunnah menetapkan itu karena ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka menetapkan itu karena mencocoki akal. Itu mereka tidak diberi pahala. Nah, sehingga ketika dicek ternyata juga penetapan itu penetapan yang tidak 100% benar sebagaimana yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Kenapa? Karena ternyata ketika menetapkan ru'yah mereka keliru, tersesat, di mana mengatakan ru'yura la fi jihah, Allah dilihat tapi tidak pada suatu arah. Ini contohnya. Oleh karena itulah penting mengembalikan pemahaman masalah ini pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Baik, mungkin itu dulu. Nakta'i bihadza, subhanakallah.